Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas parasitologi dengan topik Fasciola hepatica yang dibimbing oleh Bapak Imam Bagus Sumantri, S.Farm, MSI, APT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gracelyn Tanaka dan rekan-rekan saya Kevin Gabriel Panjaitan, Mega Kerensia Gunawan, Stephanie, dan Monica Orlando Itara Agata Rumah Horbo. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami, yaitu taksonomi Fasciola hepatica, penyakit dan gejala yang disebabkan oleh Fasciola hepatica, cara penularan dan siklus hidup dari Fasciola hepatica, serta penanggulangan dan obat dari penyakit fasciolosis. Taksonomi dari Fasciola hepatica adalah Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminthes, kelas Trematoda, Orde Echinoctomida, famili Fasciolidae, genus Fasciola, dan spesies Fasciola hepatica. Selanjutnya saya serahkan kepada Kevin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu penyakit dan gejala disebabkan oleh Fasciola hepatica. Fasciola hepatica menyebabkan penyakit fasciolosis. Gejala dari penyakit ini yaitu demam, anemia, diare, rasa sakit di daerah hati, penurunan berat badan, akumulasi cairan di perut karena kerusakan hati, rahang botol, atau kumpulan cairan di rahang bawah, dan yang terakhir itu kelesuan yang diikuti oleh kematian. Selanjutnya yaitu cara penularan dan siklus hidup Fasciola hepatica. Fasciolosis lebih sering terjadi pada hewan ternak atau hewan lainnya daripada manusia. Kasus infeksi pada manusia disebabkan oleh mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi oleh cacing tersebut. Penyakit ini terjadi di seluruh dunia, terutama daerah pemasok daging domba atau sapi yang intensif. Kasus infeksi manusia telah meningkat selama 20 tahun terakhir, namun prevalensi kasus kejadian fasciolosis di Indonesia mencapai 90% dan pada manusia belum terdapat laporan. Di gambar sebelah kiri ini merupakan siklus hidup Fasciola hepatica. Siklus hidupnya yaitu cacing dewasa hermafrodit, telurnya akan diekskresikan ke dalam empedu dan keluar dari inang melalui kotoran. Telur-telur tersebut kemudian berembrio dan membutuhkan waktu hingga 15 hari untuk matang dalam air tawar. Miracidium bersilia bebas berenang menetas dari telur tersebut. Ketika Miracidium melakukan kontak dengan moluska, limnaid akuatik air, ia akan menembus kaki siput dan memigrasi ke hepatopankreas atau kelenjar pencernaan, di mana perkembangan selanjutnya akan terjadi. Setiap Miracidium mengandung sel kuman dan somatik. Generasi selanjutnya yaitu sporokista, berkembang dari sel-sel benih. Sel germinal dalam sporokista membentuk fase larva berikutnya, yaitu radia. Serkaria berkembang dari sel-sel benih di dalam radia dan kemudian melarikan diri dari siput melalui pori keluar. Serkaria pada awalnya berenang bebas dan kemudian menetap di vegetasi masing-masing dan menjadi metaserkaria yang memiliki masa hidup selama 2-3 bulan. Pengembangan dari telur menjadi metaserkaria membutuhkan waktu sekitar 4-7 minggu. Metaserkaria ketika dimakan oleh inang definitif atau mamalia herbivora dikeluarkan dalam duodenum yang melepaskan tahap remaja yang kemudian akan menembus dinding usus dan bermigrasi melalui rongga peritoneum ke hati, di mana ia akan matang menjadi dewasa. Cacing dewasa dapat menghasilkan 500-700 telur per hari dengan lebih banyak telur diproduksi pada pagi hari yang mungkin mengisyaratkan periodisitas. Hospes atau inang definitif yang paling umum itu adalah domba. Namun berbagai mamalia termasuk manusia juga dapat berfungsi sebagai inang definitif. Yang berikutnya adalah penanggulangan penyakit fasciolosis. Yang pertama, penanggulangan penyakit fasciolosis pada manusia dapat dilakukan dengan memastikan makanan yang dikonsumsi termasak dengan baik dan matang. Contoh makanannya yaitu daging atau hati dari hewan sapi. Kemudian penanggulangan penyakit pada hewan ternak dapat dilakukan dengan perbaikan tata cara pemberian pakan ternak, yaitu dengan menghindari pengambilan jerami dari sawah dekat kandang. Jerami perlu dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari minimal selama 3 hari. Kemudian pemutusan siklus hidup fasciolosis dapat dilakukan dengan menghindari menggembalakan ternak pada pagi hari, sehingga ternak tidak mengkonsumsi ujung rumput yang masih basah oleh embun
dan kemungkinan mengandung metaserkaria. Selanjutnya adalah obat fasiolosis. Obat fasiolosis itu ada untuk manusia dan untuk hewan. Obat fasiolosis pada manusia itu ada beberapa, yaitu decabendazole, nitazoxanide, kortikosteroid, praziquantel, mebendazole. Mebendazole ini bisa untuk membunuh cacing hati maupun cacing nematoda. Kemudian obat fasiolosis untuk hewan ada beberapa juga, yaitu nitrosinil yang digunakan untuk sapi, kerbau, maupun domba. Kemudian ada rakposanid yang digunakan untuk sapi, albendazole, serta fenbendazole. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata-kata, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.